Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ah, kata-kata Yunche yang tiba-tiba mengejutkan Lan Sueruo untuk beberapa saat. Lalu, dia langsung mengangguk. Jika kamu mau, tentu saja kamu bisa. Bagaimanapun, apapun hasilnya, berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan adalah pengalaman yang baik, dan Anda akan menciptakan landasan yang baik untuk partisipasi Anda 3 tahun kemudian. Hanya saja, Istana Kekaisaran hanya diperbolehkan mengirimkan 3 orang untuk berpartisipasi. Ketiga orang ini harus dipilih dari persaingan yang sehat, dan saya juga tidak memiliki hak mutlak untuk mengambil keputusan. Jadi, jika saudara junior Yun benar-benar ingin berpartisipasi dalam turnamen Blue Win yang akan datang ini, dalam waktu setengah tahun, Anda harus masuk dalam posisi 3 teratas dari peringkat mendalam surgawi Istana Dalam. Saat ini, Yunche telah mengambil alih posisi Murong Yi di peringkat mendalam surgawi, dan berada di peringkat 73. Untuk masuk ke 3 tempat teratas dari tempat ke-73 dalam waktu setengah tahun, tidak ada yang akan percaya hal itu akan benar-benar terjadi jika mereka mendengarnya. Mereka juga tidak akan percaya bahwa tempat ke-7, Suelang, atau tempat ke-36 tempat, Feng Baiyi, dari peringkat mendalam surgawi telah mati di tangan Yunche. Dengan kata lain, dengan kekuatan yang dimiliki Yunche saat ini, dia setidaknya berada di posisi ke-7 atau lebih. Aku tahu, Yunche mengangguk. Tatapannya yang lembut namun tegas memandang ke arah Lan Sueruo. Saya akan berusaha keras untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan, dan dalam turnamen ini. Saya tidak akan pergi ke sana demi pengalaman, sebaliknya, saya akan berpartisipasi di dalamnya dengan serius, jadi, kakak senior, setelah ini, saya akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Meninggalkan, cahaya di mata Lan Sueruo bergerak, dan dia buru-buru meraih tangan Yunche. Kemana kamu pergi? Kenapa kamu harus pergi? Yunche mengambil tangan kecil Lan Sueruo dan memegangnya, dan berkata dengan lembut, kakak senior, apakah kamu ingat hal-hal yang aku katakan padamu malam itu? Aku berkata bahwa aku akan memberimu bahu yang bisa kamu sandarkan dan andalkan, dan bahwa aku akan memikul beban berat yang tak terbayangkan itu sebagai penggantimu. Hanya saja, meskipun aku mempunyai tekad untuk melakukannya, dengan caraku sekarang, aku masih terlalu lemah, saya pada dasarnya tidak memiliki bahu seperti itu. Hal-hal yang Anda tanggung, saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terlibat di dalamnya. Jika saya menangani masalah ini dengan keadaan saya sekarang, saya tidak hanya tidak akan mampu menanganinya untuk Anda, saya juga akan menjadi beban dan sumber kekhawatiran Anda. Aku bahkan mungkin menjadi kelemahanmu. Dulu ketika saya menerima undangan dari putra mahkota dan pangeran ketiga pada saat yang sama, Instruktur Qin telah menyarankan saya untuk mengambil inisiatif menjauhkan diri dari Anda, karena hanya melakukan itu akan menjadi yang terbaik bagi Anda, dan itu akan menjadi semacam perlindungan untuk diriku sendiri juga. Tapi hal seperti itu, adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan. Mengenai bagaimana menangani undangan dari putra mahkota dan pangeran ketiga, saya telah merenungkannya beberapa hari ini. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang aku miliki saat ini, tidak peduli seberapa bertekadnya aku, tidak peduli betapa sombongnya aku tidak dapat menyangkal bahwa aku yang sekarang, tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk terlibat dalam turbulensi di dalam Istana Kekaisaran, dan aku juga tidak mampu memikul sebagian dari bebanmu. Setidaknya, jika putra mahkota dan pangeran ketiga mengharapkan kematianku, itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dipenuhi bagi mereka berdua. Jadi, soal undangan mereka, saya tidak bisa memilih. Karena aku tidak dapat memutuskan keduanya, aku juga tidak dapat memilih keduanya atau menolak keduanya pada saat yang sama,
satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah tidak memilih keduanya, dan diam-diam pergi. Ini adalah pilihan yang dibuat Yun Ce setelah merenungkannya selama beberapa hari terakhir. Sebagai putra mahkota dan pangeran suatu kerajaan, mereka memiliki banyak bawahan, dan jumlah ahli dalam jumlah ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Setelah meninggalkan Floating Cloud City, dia menghabiskan waktunya bergaul dengan generasi muda, jadi dia masih bisa unggul sampai tingkat tertentu. Namun, pertempuran di dalam istana kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran di kalangan generasi muda. Hanya dengan jumlah praktisi, di antara bawahan putra mahkota dan pangeran ketiga, para ahli di alam mendalam bumi berjumlah tidak kurang dari 100, dan para ahli di alam mendalam langit pasti ada juga. Bahkan mungkin ada banyak praktisi alam mendalam langit yang dekat dengan alam kaisar mendalam yang melayani di bawah mereka. Tidak peduli siapa yang dipilih Yun Ce, dia akan terseret ke dalam lingkaran ini. Dengan kekuatan yang sangat lemah di dalam lingkaran itu, dia bahkan tidak akan mampu mempengaruhi seluruh situasi sedikit pun. Satu-satunya yang dia miliki adalah pengaruhnya terhadap generasi muda. Jika dia masuk ke dalam situasi yang bergejolak di istana kekaisaran seperti sekarang, selain meningkatkan kekhawatiran dan kekhawatiran Lan Sueruo, gelombang perubahan apa yang bisa dia hasilkan? Dan mengenai semua ini, sebagai putri kekaisaran, Lan Sueruo bahkan lebih jelas dalam masalah ini daripada Yun Ce. Bibirnya telah bergerak beberapa kali, tetapi dia tidak sanggup mengatakan apapun. Dalam beberapa hari terakhir, dia khawatir Yun Ce akan terseret ke dalam urusannya, dan kepergiannya jelas merupakan pilihan teraman yang tersedia baginya. Namun, dia tidak tega membiarkan Yun Ce pergi, karena dia tidak bisa lagi membayangkan hari tanpa dia. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi Yun Ce sudah menjadi pilar pendukung di hatinya, serta rezekinya. Jika dia pergi sekarang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, dia memilih untuk mengangguk dan berkata dengan lembut, "Pergi itu bagus juga, tidak, itu yang terbaik. Jika Anda hanya murid istana dalam biasa, mereka masih akan berusaha memenangkan hati Anda, tetapi itu tidak akan terlalu mendesak dan sengit. Namun, pengaruhmu saat ini terhadap kota kekaisaran terlalu kuat. Pilihan Anda pasti akan mempengaruhi kecenderungan para praktisi muda hingga tingkat yang sangat besar. Jadi, siapapun yang Anda pilih, itu pasti akan menjerumuskan Anda jauh ke dalam. Pada saat yang sama, Anda akan menderita kebencian dari pihak lain, dan Anda bahkan mungkin dibunuh. Beberapa hari ini, aku ingin menasihatimu untuk meninggalkan kota kekaisaran untuk sementara juga, namun, aku tidak tega berpisah denganmu. Di kota kekaisaran ini, hatiku tidak pernah bisa tenang. Jika kamu meninggalkanku juga, Lan Sueruo menggigit bibirnya, dan dengan erat memegang tangan Yun Ce. Yun Ce menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kakak senior, kamu tidak perlu khawatir. Saya hanya akan pergi sementara, dan saya juga tidak akan pergi dalam waktu lama." Sebenarnya, lolos dari undangan putra mahkota dan pangeran ketiga hanyalah salah satu dari dua alasan mengapa saya ingin meninggalkan kota kekaisaran. Alasan lainnya adalah saya ingin pergi berlatih. Istana mendalam Blue Wind memang merupakan tempat di mana banyak praktisi ingin berlatih, tapi tempat ini terlalu nyaman. Ada tekanan, tapi tidak memaksa. Anda akan menerima cedera, tetapi tidak mengancam jiwa. Saya membutuhkan tempat yang dapat mendorong saya lebih jauh, sehingga dapat memberikan Anda bahu yang dapat Anda sandarkan sesegera mungkin. Setengah tahun, kakak senior, beri saya waktu setengah tahun. Setelah setengah tahun, saya pasti akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Waktu setengah tahun, memang sangat singkat untuk durasi pelatihan seorang praktisi. Mengapa Yun Ce akan mempersingkat waktu yang dibebankan pada dirinya sedemikian rupa? Pertama karena turnamen ranking Blue Wind akan berlangsung dalam setengah tahun.
Namun, alasan yang paling penting adalah dia takut akan terjadi perubahan besar di Istana Kekaisaran ketika dia tidak berada di sisi Lan Suerwo jika pergi terlalu lama. Lalu, kemana kamu akan pergi selama setengah tahun ke depan? Sudahkah kamu memutuskan? Lan Suerwo bertanya dengan cemas. Belum, tapi saya yakin saya akan bisa menemukan tempat segera setelah meninggalkan kota Kekaisaran, kata Yun Ce dengan ekspresi santai. Dengan susah payah, Lan Suerwo menekan keengganan yang muncul di hatinya, dan berkata dengan lembut, setengah tahun juga tidak terlalu lama. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan tinggal di kota Kekaisaran, dan dengan tenang menunggu kamu kembali. Tapi, apapun yang terjadi, jangan terlalu menekan dirimu, dan terlebih lagi, jangan biarkan dirimu dalam bahaya. Alasan kenapa aku masih tinggal di Istana Kekaisaran, adalah karena aku tidak bisa meninggalkan ayahku. Kemarin, saya secara pribadi mengunjungi Persekutuan Pedagang Bulan Hitam, tapi, bahkan Persekutuan Pedagang Bulan Hitam belum pernah memiliki bunga jiwa terbakar sebelumnya. Jika ini adalah takdir ayahku, maka, ketika ayah meninggal, aku akan melepaskan identitasku sebagai seorang putri, dan pergi kemanapun kau pergi. Baik perjuangan di dalam Istana Kekaisaran, maupun kebencianku terhadap orang yang membunuh ayahku, tidak lagi penting. Aku hanya ingin memilikimu sepanjang hidupku, dan itu saja sudah cukup. Itu sebabnya, kamu tidak boleh terlalu memaksakan diri, oke? Hati Yun Ce bergetar hebat karena kata-kata ini. Dia mengulurkan tangannya, dan memeluk Lan Suerwo erat-erat. Kata-kata ini saja sudah cukup bagi Yun Ce untuk tidak pernah memunggungi dia seumur hidupnya. Namun, bagi Lan Suerwo dan Yun Ce, tekanan terbesar mereka bukanlah pertarungan di dalam Istana Kekaisaran, melainkan Fen Juecheng dari klan Surga Terbakar. Adik laki-laki Yun, kapan kamu berencana untuk pergi? Sekarang. Saya tidak akan melepaskan identitas saya sebagai murid Blue Wind Mendalam Palace. Adapun kepala istana Qin dan Yuanba, kakak perempuan senior, tolong bantu saya menyampaikan keputusan saya kepada mereka. Setengah tahun kemudian, saya akan kembali. Saya pasti akan kembali, membawa semua barang miliknya, dan Lan Suerwo mengirimnya pergi dengan mata berkaca-kaca. Yun Ce diam-diam meninggalkan Blue Wind Mendalam Palace, serta Blue Wind Imperial City. Mengapa kamu mengambil keputusan mendadak seperti itu? Di belakangnya, suara peri kecil yang sekilas, dingin dan tenang terdengar. Peri kecil sekali lagi mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, menyebabkan hati Yun Ce merasa nyaman. Ini bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Pikiran untuk pergi muncul beberapa kali di benak saya selama 2 hari terakhir. Meskipun dia berpikir untuk pergi, dia sangat ragu-ragu. Dia pasti tidak akan memberi tahu peri kecil bahwa alasan mengapa dia tiba-tiba membuat situasi yang begitu menentukan, adalah karena pernyataan yang dia buat tentang si Akinyu, yang telah sangat membangunkannya. Lalu, kemana kamu memutuskan untuk pergi? Yun Ce menatap ke arah timur laut, dan perlahan berkata, tempat di mana binatang buas yang merajalela hidup, tanah gurun kematian yang terbentang 950 km. Apa? Nama, Wasteland of Death, sebenarnya mampu menyebabkan bahkan peri kecil, yang kekuatannya setengah langkah dari alam kaisar mendalam, memiliki sedikit keterkejutan dalam suaranya. Kamu benar-benar pergi ke sana untuk berlatih. Tempat itu disebut sebagai surga bagi para binatang buas, dan neraka bagi para praktisi. Tak terhitung banyaknya praktisi yang meninggal di sana setiap tahunnya. Saya tahu, saya pernah mendengarnya dari kakek saya ketika saya masih sangat muda. Namun saya tidak menyangka akan tiba saatnya saya harus melangkah ke dalamnya. Saya percaya bahwa di seluruh Blue Wind Empire, tidak ada tempat yang lebih baik untuk berlatih. Kata Yun Ce dengan tenang. Karena kamu sudah memutuskan tujuannya, kenapa kamu tidak memberitahunya? Yun Ce menghela nafas pelan.
The Wasteland of Death adalah salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di Blue Wind Empire. Jumlah binatang buas yang berada di dalamnya setidaknya 100 kali lebih banyak daripada pegunungan 10.000 binatang. Jika aku mengatakan hal ini padanya, dia pasti akan mengkhawatirkan keselamatanku setiap hari dan malam, dan menyebabkan dia tidak bisa tidur di malam hari dan kehilangan selera makan. Peri kecil tidak lagi mengatakan apapun. Yunce membawa pedang berat di punggungnya, mengeluarkan peta yang dia beli sebelumnya dan meliriknya. Seolah sedang terbang, dia berlari ke arah utara dan dengan cepat menghilang di ujung jalan, meninggalkan Blue Wind Imperial City, yang dipenuhi gerakan dari bayang-bayang, jauh di belakang. Dia sombong, tapi jelas tidak buta. 10 hari kemudian, Wasteland of Death adalah salah satu area di Blue Wind Empire yang memiliki reputasi berbahaya dan brutal. Dengan panjang 950 km dan lebar 800 km, binatang-binatang besar yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di gurun, dan binatang-binatang besar ini sebagian besar liar dan ganas. Seiring dengan reputasinya, populasi binatang buas yang sangat padat menarik banyak praktisi dan pemburu harta karun. Namun, setiap tahun, kematian praktisi di wilayah tersebut berjumlah lebih dari 100.000. Oleh karena itu, tempat itu diberi nama Negeri Kematian. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit malam yang cerah, menyelimuti kota yang paling dekat dengan Wasteland of Death dengan suasana yang indah. Dari jauh, auman binatang buas yang berlarut-larut bisa terus terdengar, satu demi satu. Setiap penginapan yang tak terhitung jumlahnya yang terletak di kota dipenuhi oleh praktisi dari berbagai penjuru. Wasteland of Death hanya berjarak 15 km dari kota, dan semua tamu di penginapan adalah orang-orang yang ingin menantang Wasteland of Death. Di bawah langit malam, tertarik oleh atmosfer yang agung, seorang pemuda yang tampak tenang membawa pedang berat di punggungnya perlahan berjalan mendekat. Saya akhirnya di sini. Melihat cahaya yang bersinar dari jendela penginapan dan mendengar raungan mengintimidasi dari binatang buas yang datang dari jauh, pemuda itu berhenti dan melihat ke kejauhan sambil bergumam. Yunce secara acak memilih Wisma untuk ditinggali, tapi dia tidak pergi tidur. Sebaliknya, dia duduk di tempat tidur dan memasukkan pil darah naga terakhir ke dalam mulutnya. Selama perjalanannya dari Blue Wind Imperial City ke sini, dia sudah menelan 2 pil darah naga. Penyempurnaan dan penyerapan setiap pil memakan waktu sekitar 1 atau 2 hari, tetapi dengan perlindungan peri kecil dari bayang-bayang, dia tidak perlu khawatir. Saat pil darah naga memasuki tubuhnya, seolah-olah bola api tiba-tiba meledak di tubuhnya. Wajah Yunce memerah, dan tubuhnya mulai gemetar. Namun di bawah pengaruh jalan agung Sang Buddha, reaksi ini bahkan tidak berlangsung selama setengah seperempat jam sebelum ekspresinya pulih dan wataknya menjadi stabil. Tentu saja, 4 tetes darah dari Kaisar Naga Api yang mendalam tidak mungkin cocok dengan darah Phoenix yang mistis. Namun, ketika darah naga api memasuki tubuh, itu jauh lebih berbahaya daripada darah Phoenix. Ini karena darah Phoenix hanya akan menyatu dengan pembuluh darah seseorang, dan menjadi bagian dari pembuluh darah di dalam tubuh, bukannya dihilangkan. Dengan kemampuan Yunce, sangat mustahil untuk menghancurkan darah Phoenix sepenuhnya. Tapi dengan darah naga api, situasinya berbeda. Itu harus disempurnakan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya harus diubah menjadi milik Yunce. Setelah disempurnakan, itu akan hilang selamanya. Proses ini jauh lebih sulit dan berbahaya daripada perpaduan darah Phoenix. Oleh karena itu, Yunce harus terlebih dahulu mengintegrasikannya ke dalam pelet obat, membuatnya lebih lembut, sebelum berani memperbaikinya. Gelombang aurora es melayang, dan peri kecil diam-diam muncul di depan Yunce. Melihat ekspresi tenangnya, ekspresi rumit muncul di matanya. Dia secara pribadi telah memeriksa pil darah naga sebelumnya, itu berisi darah Kaisar Naga mendalam murni, dan setidaknya 4 tetesnya.
Meskipun telah diasimilasikan ke dalam pelet obat, dan energi yang terkandung dalam darah naga menjadi lebih lembut, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan yang besar di alam mendalam roh untuk memurnikannya. Jika seseorang di alam mendalam sejati mencoba mengkonsumsinya dengan paksa, itu akan disertai dengan bahaya besar. Namun, Yun Ce telah mengambil 3 pelet darah naga berturut-turut, dan setiap penyempurnaan sangat berhasil. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut, tidak ada satu peristiwa pun yang penuh dengan rasa sakit atau perjuangan, dan seluruh proses berlangsung dengan tenang dan diikuti dengan keberhasilan. Ini menyebabkan keheranan melanda hatinya. Pada saat Yun Ce selesai, hari sudah pagi hari ketiga. Namun, setelah membuka matanya, alih-alih merasa lapar, dia hanya merasa ringan dan segar. Setelah penyempurnaan 3 pil darah naga, kekuatannya telah meningkat ke puncak alam mendalam sejati tingkat keempat, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus tingkat kelima. Manfaat yang dibawa oleh ketiga pil darah naga ini bukan hanya peningkatan kekuatan yang besar, tetapi juga penguatan substansial pada tubuh dan meridiannya. Dengan bantuan pil transformasi naga skala emas dan 3 pelet darah naga, energi mendalam Yun Ce telah meningkat 2 tingkat terus-menerus dalam kurun waktu setengah bulan. Namun, meskipun mendapatkan dukungan dari pil obat adalah metode tercepat, itu juga merupakan malpraktek besar, karena membuat kekuatannya tidak stabil. Lagi pula, kenaikan tiba-tiba 2 level dalam kekuatan besar ini bukan karena latihan teratur. Untuk mencapai stabilitas, diperlukan sejumlah besar pertempuran. Yun Ce keluar dari kamar tamu dan membeli jatah yang cukup. Ketika penjaga toko melihat cincin spasial ungu di jarinya, dia ragu-ragu selama beberapa saat, namun mengumpulkan cukup keberanian untuk bertanya dengan tenang, "Anak muda, apakah Anda juga seorang praktisi yang akan berlatih di Wasteland of Death?" "Iya." Yun Ce melihat mata penjaga toko memandang kebaikan, tidak yakin apakah penjaga toko punya saran untukku. "Hehe," penjaga toko mengukurnya, dan memuji, "Sudah memiliki kekuatan alam mendalam sejati di usia muda, itu benar-benar mengesankan. Biar ku tebak, kamu pasti berasal dari klan besar, atau mungkin murid jenius dari sekte besar. Dan dari pakaianmu, serta cincin spasial ungu di jarimu, kamu juga bukan orang yang kekurangan uang, jadi kamu pastinya tidak di sini untuk mencari harta karun demi uang." Yun Ce melirik cincin spasial ungu di jarinya, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan Sky Poison Pearl di dalam tubuhnya, dia sama sekali tidak membutuhkan cincin spasial. Dia hanya mengenakan cincin spasial ungu yang dia ambil dari tangan Feng Baiyi untuk menutupi mata orang lain. Tetapi, penjaga toko memandangi orang-orang di sekitarnya, dan merendahkan suaranya, berkata, "Di antara mereka yang datang ke Wasteland of Death, ada penjahat yang bercampur dengan orang-orang jujur. Beberapa dari mereka datang untuk pelatihan, dan yang lainnya datang untuk mencari uang. Mereka tidak hanya membunuh binatang buas demi keuntungan mereka sendiri, mereka juga membunuh praktisi yang memasuki Wasteland of Death. Cincin spasial ungu di jari Anda terlalu mencolok, Anda akan dengan mudah menarik perhatian orang lain. Selain itu, Anda masih muda dan bepergian sendirian, jadi itu terlalu berbahaya. Saya sarankan Anda melepas cincin itu, membawa tas compang camping, dan berpakaian lebih normal. Setidaknya dengan cara ini, Anda tidak akan menarik perhatian orang-orang yang tamak." Kata-kata penjaga toko menyebabkan Yun Ce menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Baiklah, terima kasih atas pengingatnya. Juga, meskipun kekuatanmu yang dalam tidak lemah, kekuatan dan jumlah binatang buas yang sangat besar di Wasteland of Death jauh melebihi imajinasimu. Dalam jarak sekitar 50 km, itu semua adalah binatang mendalam yang baru lahir dan binatang mendalam sejati. Melampaui 50 km, spirit beast yang mendalam juga akan sering muncul. Semakin jauh Anda melakukan perjalanan,
semakin tinggi kekuatan binatang buas itu. Meskipun distribusi binatang buas ini berbeda, hal ini jelas tidak mutlak. Dalam jarak 50 km, binatang roh mendalam akan sering muncul juga. Oleh karena itu, saran saya untuk Anda adalah jangan melampaui 25 km. Pelatihan dimaksudkan agar Anda dapat meningkatkan diri sendiri, jadi Anda tidak boleh mempertaruhkan hidup Anda. Banyak sekali praktisi yang melebih-lebihkan kemampuan mereka dan tidak pernah kembali dari Wasteland of Death. Yakinlah, saya akan mencoba yang terbaik. Yunche berterima kasih kepada penjaga toko, meninggalkan Wisma, dan berjalan menuju Wasteland. Sepanjang jalan, dia menarik banyak pandangan dari orang lain, karena pedang raksasa yang diikatkan di punggungnya. Sebagai kaisar di antara ribuan senjata, pedang digunakan oleh banyak praktisi, dan mereka yang bepergian dengan pedang terikat di punggung juga tidak sedikit. Namun, sebenarnya tidak banyak yang membawa pedang sebesar itu. Setengah jam kemudian, Yunche secara resmi memasuki area Wasteland of Death. Wasteland, lahan yang dibiarkan tumbuh liar. Di sini, suara angin yang sunyi memberikan petunjuk yang menyeramkan dan menakutkan. Raungan terus-menerus yang datang dari binatang buas di kejauhan membuat jantung seseorang berdebar-debar. Dari jauh, seluruh gurun dipenuhi rumput kering yang layu, bebatuan berjajar di medan yang terjal, dan batasnya tidak dapat dilihat hanya dengan melihat sekilas. Siluet praktisi yang berkumpul dalam kelompok terlihat samar-samar. Sangat sedikit yang datang sendirian seperti Yunche, setidaknya, di area dalam jangkauan pandangannya, hanya ada dia sendiri. Di depannya, gelombang aurora es melayang dan tubuh abadi peri kecil melayang turun dari atas dan mendarat di depan Yunche, dan dia bertanya dengan dingin, "Kamu ingin tetap di sini selama setengah tahun ke depan?" "Benar." Yunche mengangguk, "Tidak ada tempat pelatihan yang lebih baik dari ini. Saya juga ingin tahu seberapa dalam saya bisa menjelajah ke tempat kematian ini yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah saat disebutkan." Dia memandang peri kecil dan tiba-tiba berkata, "Peri kecil, apakah kamu tidak mau mengikutiku?" "Memang benar, aku tidak ingin menginjakan kaki di tempat seperti ini. Tapi karena aku setuju untuk melindungimu selama 3 bulan, aku pasti akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu, seorang junior, kehilangan kepercayaan padaku." Suaranya yang lembut, jernih dan dingin turun, dan peri kecil sudah mengapung. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Yunche. "Junior." Yunche mengusap sudut mulutnya, tidak bisa berkata-kata. "Adik laki-laki ini, apakah kamu sendirian?" Di belakang Yunche, suara yang agak memprihatinkan terdengar. Yunche berbalik dan melihat sekelompok kecil selusin orang menatapnya. Orang yang berbicara justru adalah orang yang memimpin mereka. 10 orang ini masih sangat muda, yang tertua baru berusia 24 atau 5 tahun. Kekuatan mendalam mereka berkisar dari tahap akhir dari alam mendalam yang baru lahir hingga tahap awal dari alam mendalam sejati. Wajah-wajah di sana menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegugupan secara bersamaan. Jelas sekali ini adalah pertama kalinya mereka memasuki Wasteland of Death. Melihat Yunche berbalik, orang yang berteriak berkata, "Jika kamu sendirian, mengapa tidak bergabung dengan kami?" Ketika ada banyak orang yang berkumpul, baik itu menghadapi binatang buas atau manusia jahat, kita bisa mengandalkan satu sama lain. Ini akan jauh lebih aman. Jika kami mendapatkan hadiah berharga, itu juga akan dibagi rata tanpa bias sama sekali. Alasan mereka mengundang Yunche begitu luas jelas karena kekuatan Yunche berada di tingkat keempat alam mendalam sejati. Yunche berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu." Saat itu, dia mulai berjalan maju sendiri, bergerak menuju kedalaman gurun. Dia sebenarnya berani memasuki Wasteland of Death sendirian, tak heran banyak orang mati di sana setiap tahun. Di dalam kelompok itu,
seorang pemuda dengan pedang panjang diikatkan di punggungnya berbicara dengan nada rendah. Dia tampaknya berusia paling banyak 17 atau 18 tahun, tetapi sebenarnya telah mencapai tingkat keempat dari alam mendalam sejati. Dia pasti seseorang dari sekte besar, kan? Jadi bagaimana jika dia berasal dari sekte besar? Di Wasteland of Death ini, akankah para binatang buas dan orang jahat yang akan membunuhnya peduli dengan tempat kelahirannya? Semakin dia dilahirkan dalam keluarga besar di sekte besar, semakin besar kemungkinan dia akan membawa koin dalam jumlah besar, obat-obatan, senjata berharga, dan sejenisnya, jadi semakin besar kemungkinan dia akan menarik perhatian orang-orang jahat itu. Saya yakin dia tidak akan bertahan sampai matahari terbenam. Baiklah, tidak perlu memikirkan urusan orang lain. Kami telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Setelah kami mengumpulkan 20 orang, kami akan berangkat. Saat Yunce maju ke depan, dia bertemu dengan 3 kelompok berturut-turut yang ingin mengundangnya ke dalam kelompok petualangan mereka. Salah satunya bahkan merupakan pasukan tentara bayaran skala kecil, namun dia menolak semuanya. Bergerak maju 1,5 kilometer, semuanya masih tenang. Setelah 1,5 kilometer, Yunce, yang masih berjalan, tiba-tiba menghentikan langkahnya saat pandangannya beralih ke kanan. Pada saat ini, di balik batu hitam di sebelah kanannya, yang tingginya setinggi 2 orang, bayangan abu-abu keluar, disertai dengan lolongan brutal. Ia melemparkan dirinya ke arahnya, saat cakarnya yang tajam dan mengerikan memancarkan cahaya dingin. Yang mengherankan, itu hanyalah binatang buas berlevel rendah serigala liar. Kamu mencari kematian. Yunce berdiri tak bergerak di tempat aslinya. Saat serigala liar datang menerkamnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, menyapukan telapak tangannya ke kepala serigala liar. Hanya dengan satu suara, jepret, leher serigala liar langsung hancur. Setelah dikirim terbang jauh dengan tamparan di tengah jeritan darah yang mengental, seluruh tubuhnya bergerak dengan keras, dan kemudian terdiam. Di balik batu hitam itu, serigala liar lain yang hendak berlari ke arahnya tampak terintimidasi saat ia mundur selangkah karena ketakutan dan semua bulu di tubuhnya berdiri seperti jarum. Segera, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dalam nyanyian serigala, menjulurkan lehernya sambil melolong berkepanjangan. Seketika, lolongan datang dari segala arah dan tidak lama kemudian, sekitar 10 serigala liar datang dari segala arah, menerkam langsung ke arah Yunce. Ekspresi Yunce tidak berubah. Sebaliknya, dia membiarkan serigala liar ini meluncur ke arahnya. Setelah itu, anggota tubuhnya terayun bersamaan saat api Phoenix menari tertiup angin. Setiap kali serigala liar ini bersentuhan dengan tinju, kaki, atau api Phoenix, mereka semua binasa dalam sekejap. Untuk sesaat, bangkai serigala beterbangan ke segala arah, dan gelombang tangisan pahit bergema terus-menerus. Dalam beberapa saat, selusin serigala berjatuhan secara tidak teratur di sekitar Yunce, menjadi segala macam bangkai serigala yang bengkok dan hancur. Terlalu lemah, mustahil mendapatkan pengalaman apapun dari tempat seperti ini. Saya hanya membuang-buang waktu saja. Yunce bertepuk tangan. Menatap hutan rindang di depan, dia mempercepat langkahnya dan bergegas ke kedalaman Wasteland of Death.